Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita akan lanjutkan kajian kitab Nubdatun fil Aqidatil Islamiyah, sebuah kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di kitab tentang akidah Islam ini, pembahasan yang berikutnya halaman 10 berjudul Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Jadi dalam pembahasan ini kita akan bahas tentang rukun-rukun Islam. Dari sebagaimana kita ketahui, rukun Islam jumlahnya ada 5. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, Arkanul Islami, rukun-rukun Islam adalah ususuhu, dasar-dasarnya. Jadi ketika disebut dengan rukun, maka dia merupakan dasar atau pondasi atau prinsip yang ada di dalam agama Islam. Sehingga rukun-rukun Islam adalah dasar-dasar Islam, pokok-pokok Islam. Allati yanbani 'alaiha, yang mana Islam ini terbangun di atas rukun-rukun tersebut. Wahiyya khamsatun, dan rukun Islam itu jumlahnya ada 5. Rukun Islam itu berjumlah 5. Madkuratun fima rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang kelimanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kelima rukun ini, kelima asas pondasi ini disebutkan dalam sebuah dalil hadis jazakumullah khairan yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsatin, Islam dibangun di atas 5. Buniyal islamu ala khamsatin, Islam dibangun di atas 5. Yang pertama, ala an yuwahhadallahu, dibangun di atas perkara di mana Allah wajib untuk ditauhidkan.
Jadi Islam dibangun di atas perkara tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala wajib untuk ditauhidkan. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat lafadznya berbunyi, redaksinya berbunyi ala khamsin, bukan ala khamsatin tapi ala khamsin. Dan ini yang sering kita dengar yang dibacakan oleh guru-guru kita. Jadi bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Apa itu 5? Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Syahadati, persaksian, an la ilaha, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar, illallahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tiada ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun pertama. Berarti Islam dibangun di atas asy-syahadatain. Yang pertama dibangun di atas 2 kalimat syahadat. Dan 2 kalimat syahadat itu yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Dan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya, dan aku bersaksi sungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat yang berbunyi la ilaha illallah disebut dengan syahadatut tauhid, syahadat yang berisi perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syahadat yang berbunyi Muhammad Rasulullah adalah syahadatur rasul, syahadat pengakuan bahwa Nabi Muhammad betul-betul rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pondasi dasar asas rukun yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Mari jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, senyambang ruh masih ada di badan kita, belum lepas dari tubuh kita. Selama Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, dirikan salat. Jangan sekali-kali meninggalkan salat apapun keadaan kita. Apakah kita sehat, waktu kita luang, ataukah kita sibuk, atau bahkan kita sakit, jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat. Apabila tidak mampu sholat dengan berdiri, sholatlah dengan duduk. Jika tidak mampu duduk di lantai, apakah duduk seperti tasyahud awal, itu iftirash, ataukah duduk tawarruk, ataukah duduk di atas kursi, maka sholatlah dengan berbaring. Inilah tuntunan Nabi SAW. Dan bagi saudara-saudara kita, bagi saudara-saudara sekalian kaum muslimin yang diuji oleh Allah dengan sakit, tetaplah sholat. Kalau anda merasa berat untuk turun dari tempat tidur karena dipasang alat-alat, maka sholatlah dengan tetap berbaring, tidak usah turun dari tempat tidur, atau minimalnya duduk. Kemudian jika tidak mampu untuk berwudu di kamar mandi, tidak mampu berwudu di tempat wudu, maka bertayamumlah, tayamum. Dan ada tuntunan syariat bagi orang yang sakit, dibolehkan baginya untuk menjamak sholat para jamaah. Jadi sholat maghrib dengan isya dijamak, tapi tidak boleh dikosor. Maghrib 3, setelah salam iqamah kembali untuk sholat isya 4 rakaat. Demikian juga menjamak zuhur dengan asar. Ini bagi mereka-mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Jadi jangan tinggalkan sholat. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk memelihara sholat kita. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Pelihara oleh kalian sholat-sholat 5 waktu kalian dan sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Kemudian rukun yang ketiga, dasar yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, membayar, menunaikan zakat.
Bagi kita yang sudah memiliki harta yang senilai 1 nisab, dan nisabnya harta itu adalah senilai 85 gram emas murni atau 20 dinar, maka tunaikan zakatnya. Setelah tersimpan 1 haul 1 tahun, maka pada tahun depannya keluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Ini kewajiban. Apabila kita belum berkewajiban untuk menunaikan zakat, membayar zakat, maka keluarkan sedekah, infak. Jangan bakhil kita dalam menginfakkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Karena berinfak itu sifatnya orang-orang yang beriman para jemaah, khususnya di masa pandemi ini. Ketika ada donasi digalang untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan bantuan, baik yang wafat karena Covid maupun yang sakit terpapar Covid-19, maka berikan sebagian harta kita, uang kita yang puluhan juta, ratusan juta di rekening kita, keluarkan para jemaah. Itu kalau kita meninggal kita tidak akan bawa. Yang kita bawa adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifatnya orang-orang yang bertakwa adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman tentang perkara-perkara yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka mengeluarkannya, menginfakkannya, diinfakkan sebagian dari rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka yang belum berkewajiban zakat. Kemudian yang keempat, rukunnya, dasarnya adalah, asasnya adalah wasiyami Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan ana ingatkan, hari demi hari itu cepat berlalu para jemaah. Bulan demi bulan cepat berlalu. Ramadan itu bulan keberapa? Bulan ke-9. Sekarang kita sudah masuk bulan yang ke-12, Dzulhijjah. Sebentar lagi 9 bulan lagi datang Ramadan. 9 bulan lagi akan datang bulan Ramadan. Cepat sekali. Maka bagi siapa saja di antara kita, muslim muslimah, ikhwan dan akhwat, yang masih memiliki hutang-hutang puasa, segera bayar, segera qadha hutang-hutang puasanya, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang kelima, asasnya adalah wal haji, dan berhaji mendatangi Baitullah. Faqala rajul, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkata, al hajju, berhaji. Yang keempat, wasiyamu Ramadan, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Qala, Ibnu Umar menjawab, la, bukan demikian urutannya. Siyamu Ramadana, puasa Ramadan urutan yang keempat, atau siyami Ramadana, puasa Ramadan urutan yang keempat, wal hajj, dan yang kelima adalah ibadah haji. Hakadha, demikianlah kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sami'tuhu, aku mendengarnya, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa adalah rukun yang keempat, baru haji rukun yang kelima. Dan hadisnya rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 8, wa Muslim, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, di Muslim hadis nomor 111. Jadi hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Al-awwalu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, bagi yang punya kitabnya halaman 10 ya. Al-awwalu, yang pertama, penjelasannya, amma syahadatu an la ilaha illallahu, adapun persaksian bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah illallahu, kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah, hamba dan utusan Allah. Apa yang dimaksud persaksian ini? Fahiyal i'tiqadul jazimu, maka maksudnya adalah keyakinan yang pasti,
yang tidak ada keraguan di dalamnya, al-mu'abbaru bil lisani, yang diungkapkan keyakinan tersebut dengan lisan. Jadi ketika seorang bersahadat, ini bukan hanya keyakinan ini diyakini, ditasdik dalam hati, tidak, tapi harus ditakbir, diungkapkan, dilafadzkan dengan lisan. Ini baru dikatakan syahadat. Jadi syahadat itu harus ada ungkapan dengan apa? Takbir, ungkapan dengan lisan. Bihadhihi syahadati, dengan syahadat ini, ka'annahu bijasmihi fi dzalika musyahidun lah. Ka'annahu, seolah-olah orang yang bersahadat dengan dua kalimat syahadat ini, bijasmihi, dengan pasti, fi dzalika, dalam masalah itu, musyahidun lahu, dia menyaksikannya. Jadi orang bersahadat itu adalah bersaksi. Namanya bersaksi kan, orang itu akan bersaksi jika dia menyaksikan. Dia ada orang misalnya, saya mengetahui peristiwa itu, benar kamu lihat? Iya. Maka saya jadikan saksi. Iya, saya tahu, saya melihatnya. Maka seorang yang bersahadat seakan-akan dia melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melihat dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia belum pernah melihat Allah, belum tahu seberapa agungnya Allah, besarnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia belum pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia manusia yang hidup di zaman ini, tidak ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh masanya dari masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seolah-olah dia menyaksikannya. Maka dia bersaksi terhadap hal tersebut. Wa innama, dan sesungguhnya, ju'ilat hadhihi syahadatu, persaksian ini dijadikan ruknan wahidan, dijadikan satu rukun. Padahal isinya apa? Dua persaksian, syahadatu tauhid dan syahadat apa? Syahadatul Rasul, dua. Asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kenapa dijadikan satu rukun? Kan bisa dijadikan dua rukun, sehingga rukun Islam ada berapa? Ada 6. Kenapa dijadikan satu rukun saja? Dijadikan satu. Beliau mengatakan, ma'at ta'addudil masyhudi bihi, padahal yang dipersaksikan itu berbilang. Ta'addud itu berbilang, padahal disertai dengan berbilangnya al-masyhudi bihi, yang dipersaksikan dengannya. Jadi ini imma, alasannya boleh jadi lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun anillahi taala, beliau adalah muballigh, seorang yang menyampaikan berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan pertama, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun, beliau menyampaikan apa yang datang anillahi ta'ala, dari Allah yang maha tinggi. Fasyahadatu lahu bil ubudiyyati, maka persaksian terhadapnya, terhadap Nabi, untuk Nabi, bil ubudiyyati, bahwa beliau adalah seorang hamba Allah, persaksian tentang ubudiyahnya Nabi, wa risalati, dan tentang risalahnya Nabi, bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah, beliau hamba dan beliau Rasul. Min tamami, termasuk kesempurnaan syahadati alla ilaha illallah, termasuk kesempurnaan persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham para jemaah? Jadi alasan pertama kenapa dijadikan satu rukun, pertama karena Rasul yang menyampaikan berita dari Allah, dan syahadat persaksian bahwasanya Rasul adalah hamba Allah dan Rasulnya, ini merupakan penyempurna dari syahadat syahadat alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa imma, dan boleh jadi alasannya, lianna hataini syahadataini, karena dua persaksian ini merupakan asasu sihhatil a'mali, merupakan pondasi atau dasar sahnya amal-amal perbuatan.
Jadi kenapa dua persaksian ini jadi satu rukun? Karena dua persaksian ini merupakan asas dasar pondasi dari sahnya amal-amal perbuatan, wa qabuliha, dan pondasi diterimanya amal. Jadi amal kita akan sah dan diterima apabila bersaksi dengan dua persaksian ini. Karena la sihhata, karena tidak sah li amalin, bagi satu amalan, wala qabula, dan tidak diterima, illa bil ikhlasi lillahi, kecuali dengan mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mutaba'ati li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi perhatikan para jemaah yang rahmati Allah taala, beliau mengatakan itla sihhata li amalin, karena tidak sah satu amalan, wala qabula, dan tidak diterima amalan itu kecuali syaratnya dipenuhi. Itu apa syaratnya? Illa bil ikhlasi lillahi taala, kecuali dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya karena Allah taala, wal mutaba'ati li rasulihi, dan mengikuti petunjuk sunnah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fabil ikhlasi lillahi, maka dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tatahaqqaqu, akan terwujud, akan terrealisasi syahadatu an la ilaha illallah, akan terwujud persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat la ilaha illallah akan terwujud, akan terrealisasi apabila kita ikhlas beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bil mutaba'ati li Rasulillah, dan dengan mutaba'ah, mengikuti contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatahaqqaqu, terwujud atau terrealisasi syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Paham ya? Jadi para jamaah yang rahmati Allah taala, la ilaha illallah tidak akan terwujud kecuali kita ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah. Jadi tidak cukup la ilaha illallah hanya dilafadzkan atau sebatas dijadikan zikir yang kita biasakan, lisan kita melafadzkannya. Bagus itu. Tidak ada yang mencela orang berzikir, asal zikirnya sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ditambah-tambah dengan amalan yang tidak ada tuntunannya. Bagus. Namun tidak cukup hanya melafadzkan la ilaha illallah, tapi juga dia harus mengikhlaskan semua ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang mengatakan la ilaha illallah tapi salatnya untuk manusia, untuk makhluk, la ilaha illallah belum terwujud pada dirinya. Berarti dia belum mewujudkan konsekuensi dari la ilaha illallah, itu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namanya tidak ada sesembahan selain Allah, kenapa dia salat tapi diperuntukkan untuk selain Allah? Berarti belum ikhlas la ilaha illallahnya selama ini, atau belum baik. Kemudian syahadat Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam, ini akan terwujud apabila kita meneladani dan mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengatakan wahai Allah, aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah, hambamu dan rasulmu, ucapan ini tidak akan bermanfaat kalau kita tidak mau mutaba'ah, kalau kita tidak mau meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah, amalan-amalan yang selama ini masih kita perbuat ya, yang mungkin selama ini kita masih mengerjakannya, apakah cara sholat kita, cara zikir kita, wudhu kita, jika belum sesuai dengan tuntunan sunnah, pelajari sunnah. Yang belum sesuai, tinggalkan para jamaah, jangan diperbuat. Sebagian saudara-saudara kita yang masih sholatnya ala masyarakat,
hanya sekedar ikut-ikutan saja, tinggalkan. Amalan itu tidak akan ada pahalanya di sisi Allah. Sebab Allah tidak pernah mengajarkan kepada kita siapa yang memberi pahala. Sedangkan Allah tidak pernah memerintahkan dan menganjurkan kepada kita untuk mengamalkan amalan itu. Maka tinggalkan sebagai wujud realisasi dari syahadat Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Wa min thamarati hadhihi syahadatil 'azimah." Dan termasuk buah-buah dari persaksian yang agung ini. Jadi persaksian yang agung ini akan menghasilkan buahnya, hasilnya. Apa hasilnya, apa buahnya? Tahrirul qalbi, membebaskan hati buahnya. Jadi kita akan bisa membebaskan hati kita, wa nafsi dan jiwa kita, membebaskan diri minar riki, dari perbudakan, lil makhlukina, penghambaan atau perbudakan kepada makhluk-makhluknya Allah. Sudah paham? Saya ulangi. Buah dari syahadat yang agung ini, maka kita bisa membebaskan hati kita dan diri kita, jiwa kita dari diperbudak oleh makhluk. Kita tidak akan menjadi budak dan hambanya makhluk. Tidak akan kita. Wa minal ittiba'i, dan juga kita akan terbebas dari mengikuti li ghairil mursalin, kepada selain para utusan. Jadi kita akan dibebaskan oleh Allah, tidak akan mengikuti ajaran yang tidak datang dari utusan-utusan Allah. Paham ini, ikhwan? Para jamaah. Paham para jamaah ya? Jadi apabila kita merealisasikan syahadat ini, maka buahnya adalah kita dibebaskan dari mengikuti ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ini buahnya. Kemudian syahadat yang kedua, atau rukun yang kedua ya, bukan syahadat yang kedua. Rukun yang kedua, ats-tsani wa amma iqamatus sholati. Adapun mendirikan salat, fahuwa ta'abbudu lillahi ta'ala. Maka mendirikan salat adalah perbuatan yang merupakan ta'abbud, penghambaan lillahi, kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Bi fi'liha, dengan seorang mengerjakannya, mengerjakan salat. Ala wajhil istiqamati, dengan istiqamah. Salat dengan istiqamah. Apa maksudnya? Salat sampai wafat. Tidak akan berani sekali-kali meninggalkan salat kecuali kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah wafat, tidak bisa salat, disolati para jemaah. Maka salat sampai wafat. Wat tamami, dan salat dengan sempurna, fi awqatiha, di waktu-waktunya, wa hayatiha, dan sempurna sesuai dengan keadaan-keadaannya. Jadi inilah yang dimaksud dengan mendirikan salat. Wa min thamaratihi, dan diantara termasuk buahnya mendirikan salat, ada buahnya para jemaah. Jadi kalau kita mau mendirikan salat, ada buahnya yang akan kita dapatkan. Apa itu? Insyirahus sadri, lapangnya dada ini menjadi lapang. Orang yang sholat itu beda. Orang yang sholat punya problem hidup apa tidak berjamaah? Punya masalah hidup? Punya, banyak. Masalah hidup kita banyak. Kekurangan rezeki, dagangan tidak laku, di PHK, panenan harganya murah, iya berjamaah, dan lain-lain masalah hidup. Istri minta cerai, ini masalah hidup semuanya berjamaah. Tapi orang yang mendirikan sholat, dadanya inilah lapang. Dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi masalah hidup tidak stres dia. Tidak menjadi ODGJ. Apa itu? Orang dalam gejala dalam gangguan jiwa, tidak. Kenapa? Karena dia yakin punya Allah. Dia punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum mentakdirkan rezekinya habis, dia masih akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki habis itu kalau Allah sudah mentakdirkan kita sudah dijemput oleh ajal kita. Sudah habis waktu, kesempatan untuk kita beribadah di dunia ini para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi buahnya mendirikan salat adalah insyirahus sadri, dadanya menjadi lapang. Wa qurratul aini, pandangan matanya menjadi sejuk.
Orang yang sholat itu pandangan matanya sejuk. Melihat apa-apa itu tidak, kalau melihat orang yang kaya tidak iri, melihat orang miskin tidak apa? Merendahkan, ya. Tidak menghina. Sejuk pandangannya itu. Makanya antum lihat, memandang orang yang rajin sholat itu berbeda dengan orang yang tidak pernah sholat. Ya Allah, kadang-kadang kita malah dipelili sama orang yang pernah sholat itu, ya. Kalau orang sholat itu Masya Allah dipandang senyum, ya enggak? Senyum dan seterusnya. Makanya antum berjamaah yang susah senyum, belajar senyum. Coba senyum yang di masjid ini, ya senyum gitu ya. Jangan sampai kita nggak bisa senyum berjamaah. Berarti kita ini ada yang konslet dalam sholat kita kalau kita tidak bisa senyum, ya. Iya. Kita sudah sholat kita. Kemudian kata beliau, wanahyu anil fahsya, akan tercegah dari perbuatan keji. Orang yang sholat buahnya Allah cegah dirinya dari perbuatan keji. Setidaknya kalau kita sedang sholat atau sedang di masjid, tidak mungkin kita berbuat keji pada jemaah. Tapi kalau kita di jalan, kita di kampung, kita di desa kita, bisa kita berbuat keji. Tapi kalau di masjid, malulah kita dengan masyarakat, malu dengan jamaah kita berbuat perbuatan yang keji di masjid. Wal munkar, dan perbuatan munkar, setidaknya itu. Tapi yakinlah orang yang mendirikan sholat akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicegah dari perbuatan apa? Keji dan munkar. Karena sholat itu melarang kita berbuat keji dan munkar. Jadi sholat itu melarang kita berbuat keji dan munkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat melarang dan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Thayyib. Yang ketiga, rukun yang ketiga pada jemaah, tsalits. Wa amma ita'uz zakati, adapun menunaikan zakat, membayar zakat, fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala. Perbuatan ini adalah perbuatan ta'abbud, menghamba, beribadah kepada Allah Ta'ala juga. Tapi ibadahnya bukan dengan anggota badan, tapi bibadlil qadril wajibi, dengan memberikan kadar ukuran yang diwajibkan, fil amwali, di dalam harta-harta az-zakawiyati, harta-harta yang terkena kewajiban zakat, al-mustahiqah, yang menjadi, yang berhak untuk, al-mustahaqqah, yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian beliau mengatakan, wa min thamaratihi, dan diantara buahnya membayar atau menunaikan zakat. Apa buahnya para jemaah? Buahnya adalah yang pertama, tathhirun nafsi, mensucikan jiwa. Jadi orang yang mengeluarkan hartanya itu jiwanya akan suci, dibersihkan jiwanya. Minal khuluqir radhili, dari akhlak yang tercela. Karena akhlak tercela apa? Bakhil, ya tak? Kikir, itu akhlak tercela. Orang yang rajin sedekah, apalagi dia membayar zakat, dia akan terhindar dari kekikiran dan kebakhilan. Padahal bakhil dan kikir akhlak yang apa? Radhil, yang rendah, yang hina, akhlak yang tercela. Yaitu di sini disebutkan al-bukhli, bakhil atau kikir atau pelit. Maka orang yang membayar zakat, niscaya dia terbebas dari sifat apa? Pelit. Bagi kita yang belum berkewajiban zakat, keluarkan sedekah para jemaah. Latihan. Lihat ada orang tidak mampu, coba tetangga-tetangga panjenengan, antum yang punya tetangga, mungkin di masa pandemi ini ada yang anak-anaknya belum dibayar SPP-nya, kita bantu para jemaah. Mungkin ada yang tidak punya beras untuk dimasak, kita datang, kita bawa beras para jemaah, bahan makanan. Kita berlatih, melatih diri kita, kita bersihkan jiwa kita, diri kita dari akhlak yang rendah. Kemudian yang kedua, wasaddu hajatil islami wal muslimin, dan untuk menutup hajat kebutuhan Islam dan kaum muslimin. Islam butuh harta kita, butuh. Dakwah Islam ini tidak bisa jalan kalau tidak ada orang yang berzakat, tidak ada orang yang bersedekah. Betul tidak para jemaah? Kalau kita bakhil mengeluarkan harta, masjid tidak bisa terbangun para jemaah. Mikrofon rusak, tidak ada yang mau beli. Tidak ada yang berinfak untuk bayar listrik. Tidak ada yang berinfak untuk kebersihan masjid dan seterusnya, perawatan masjid. Tidak ada yang berinfak untuk diadakan pengajian-pengajian. Kenapa? Orang bakhil semuanya. Maka ini bisa menutup kebutuhan Islam, karena Islam juga membutuhkan harta kaum muslimin ini untuk bisa tumbuh kembangnya Islam, dan juga kaum muslimin yang membutuhkan harta. Yang keempat, ar-rabi', wa amma shaumu Ramadan, adapun puasa Ramadan, fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala, maka puasa Ramadan adalah bentuk ta'abbud,
penghambaan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala bil imsaki, dengan menahan anil muftirati, dari pembatal-pembatal puasa, fi nahari ramadhana, di siang hari bulan Ramadan. Jadi puasa itu adalah dengan bil imsaki, dengan menahan diri dari anil muftirati, dari pembatal-pembatal puasa, fi nahari ramadhana, di siang hari bulan Ramadan. Nasi halal atau tidak berjamaah? Halal. Nasi pecel halal, nasi goreng halal ya. Nasi tumpang halal ya, nasi gulai halal, nasi sate nah halal. Tapi siang hari di bulan Ramadan haram. Kita harus menjaga dari pembatal-pembatalannya. Kapan dibolehkan? Nanti setelah maghrib, ketika malam. Minum juga demikian. Mendatangi istri siang hari boleh apa tidak? Tidak boleh. Tapi malam silakan. Kalau sudah maghrib silakan sampai menjelang fajar. Wa min thamaratihi, kemudian di antara buah-buahnya puasa Ramadan adalah tarwidun nafsi, melatih jiwa, ala tarkil mahbubati, untuk meninggalkan hal-hal yang dicintai. Biasanya kan kita susah meninggalkan apa saja yang kita cintai. Istri yang kita cintai, oh susah ini. Ikhwan-ikhwan kalau sudah menikah, coba jarang keluar dia. Padahal dulunya sering duduk-duduk di masjid lama, habis pengajian nggak pulang-pulang, ngobrol-ngobrol. Lalu sudah menikah segera pulang. Punya mahbubah dia, seorang yang dia cintai. Ya, maka di siang hari kita dilatih untuk meninggalkan apa saja yang kita cintai. Dilatih diri kita ini, supaya nanti kalau kita wafat kan harus meninggalkan semua yang kita cintai. Pekerjaan kita, gelar kita, gaji kita, apa? Umat kita, jamaah kita, santri kita, ustadz kita tinggal semuanya. Ya, anak istri kita, orang tua kita, dan seterusnya. Kita dilatih. Sebab orang yang tidak pernah berjamaah berpuasa Ramadan itu nanti wafatnya susah. Kenapa? Dia berat meninggalkan dunia ini. Dia tidak bisa ikhlas meninggalkan dunia. Tapi lihatlah orang-orang soleh, sebagian guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, subhanallah, ketika mau meninggal bersyahadat para jamaah, melafadzkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah. Ini tidak bisa kecuali dia didik dirinya dengan banyak puasa, terutama di puasa Ramadan, mendidik diri kita untuk kita meninggalkan hal-hal yang dicintai. Talaban, karena mencari limardatillahi azza wa jalla, keridhaan Allah azza yang maha perkasa wa jalla dan maha agung. Kenapa kita meninggalkan apa-apa yang kita cintai? Karena kita ingin meraih ridhonya Allah. Saya sekarang ini meninggalkan anak istri saya, ya, para jemaah. Antum juga begitu. Antum sudah menikah kan? Istri antum pasti masih muda, belum, jelas istri antum belum 60 tahun, 50 aja belum, ya enggak? Masih muda, kecuali bapak belakang itu ya, istrinya sudah sepuh. Kalau antum masih muda istrinya, ya kan? Antum datang ke sini pasti antum tinggalkan yang dicintai oleh antum. Untuk apa? Mencari ridho Allah, ngaji. Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke sini berdakwah mencari ridho Allah. Kalau tidak bisa meninggalkan ibu kan mbok-mbokan, kalau istri apa? Istri-istrian. Saya nggak akan datang ke sini para jamaah. Kenapa? Lah istri-istrian, mbok-mbokan dengan istri, iya, tidak mau meninggalkan istri. Maka ini latihan para jamaah. Cepat atau lambat kita akan wafat. Kalau kita tidak terbiasa meninggalkan apa yang kita cintai karena mencari ridho Allah, maka berat kita meninggalkan dunia ini. Makanya lihat orang-orang yang soleh itu wafatnya husnul khatimah, tersenyum, wajahnya itu senyum berjamaah. Kalau kita lihat ya, kalau antum menghadiri orang yang meninggal yang soleh itu senyum, kenapa? Dia lebih memilih ridho Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan dunia yang singkat ini berjamaah. Tayyib. Yang kelima, rukun yang terakhir, al-khamis, wa amma hajjul baiti, adapun haji ke Baitullah, fahuwa ta'abbudu lillahi ta'ala, maka berhaji adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, biqasdil baitil harami, dengan menuju, biqasdi itu menuju atau pergi menuju al-baitil harami, rumah Allah yang dimuliakan, yang disucikan, lil qiyami, untuk melaksanakan bisya'airil haji, syiar-syiar haji, manasik-manasik haji. Baik. Wa min thamaratihi, dan diantara buahnya berhaji adalah tarwidun nafsi, membiasakan atau melatih jiwa, ala badlil majhudi, untuk memberikan kesungguh-sungguhan, al-mali, berupa harta. Haji itu butuh mengeluarkan dana apa tidak para jemaah? Butuh itu.
biayanya saja sudah 40-an juta ya. Belum biaya yang kita tinggalkan untuk anak istri kita di rumah kalau kita pergi sendiri. Kalau dengan istri untuk anak-anak biaya selama sebulan atau 40 hari selama kita di sana. Belum biaya kita di sana beli-beli oleh-oleh dan seterusnya. Satu orang saya rasa tidak cukup 50 juta ya. Tidak cukup para jemaah, satu orang. Kurang lebih lah. Kalau 2 orang 120 juta lah mungkin pas-pasan itu biayanya para jemaah. Itu harus kita keluarkan. Kita latih ya jiwa kita ini untuk memberikan yang terbaik dari harta kita, wal badani, dan badan, fi ta'atillahi ta'ala, di dalam mentaati Allah ta'ala. Walihada, oleh karena itulah, kanal hajju, maka haji merupakan nau'an, satu macam, minal jihadi, satu jenis dari jihad, fi sabilillahi ta'ala, dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi haji itu termasuk jihad. Pernah dengar hadisnya apa enggak? Jihadnya seorang wanita itu adalah al-hajj wal umrah. Jihadul mar'ati, kata Nabi, jihadnya wanita adalah al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Karena haji itu jihad. Oleh karena itu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku sudah mencatatkan diriku untuk berangkat perang, sudah berbaiat, dicatat sebagai pasukan perang, tapi istriku dia berpamitan ingin berangkat haji, sudah ada kewajiban haji. Maka kata Nabi, kamu pergi bersama istrimu, temani istrimu haji. Jadi beliau menyuruh laki-laki tadi untuk pergi haji. Lihat, jihad berperang membela agama Allah dengan pedang, mengangkat pedang, ini kalah dengan jihad berhaji. Karena istri harus ada mahram ketika dia berjihad, harus ditemani oleh mahramnya, dan disitulah suaminya. Para jemaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhi thamaratu, dan buah-buah ini, allati dzakarnaha, yang kami telah sebutkan buah-buah tersebut, lihadhil ususi, yang dimiliki oleh dasar-dasar atau pondasi-pondasi ini, rukun-rukun ini, wa ma lam nadkurhu, dan apa saja buah yang tidak kami sebutkan, taj'alu minal ummati, akan menjadikan umat ini ummatan islamiyatan, umat Islam yang tahiratan, yang suci, naqiyatan, dan bersih. Jadi kalau kita melaksanakan semua rukun-rukun Islam, kita menjadi umat yang bersih dan suci dan bersih. Tadinu lillahi, beragama karena Allah, dinal haqi, dengan agama yang benar. Wa tu'amilul khalqa, dan akan bermuamalah, bergaul dengan masyarakat atau dengan hamba-hamba Allah, bil adli, dengan keadilan, dengan sikap adil, wasidqi, dan dengan kejujuran. Jadi umat Islam ini kalau melaksanakan 5 rukun ini, maka akan menjadi umat Islam yang suci, bersih, beragamanya karena Allah, dengan agama yang benar, kemudian akan bermuamalah dengan makhluk, dengan masyarakat, dengan manusia, dengan adil dan jujur. Antum kalau melaksanakan 5 ini, antum akan menjadi orang yang adil, bisa menimbang, tidak akan merugikan orang, atau antum akan menjadi orang yang jujur. Li'anna ma siwaha, karena sungguhnya yang selainnya, min syara'i'il islami, dari syariat-syariat Islam selain yang 5 ini, yasluhu bisolahi hadhil ususi, akan menjadi baik apabila baik dasar-dasar ini. Jadi 5 ini kalau baik, maka syariat Islam yang lain baik. Perhatikan ya, orang kalau syahadatnya baik, sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, hajinya baik, atau minimal kalau belum wajib belum wajib zakat dan haji, berarti syahadatnya baik, sholatnya baik, puasanya baik, maka dia akan baik kepada orang tua, birrul walidainnya baik, tilawatul Qur'annya baik, banyak baca Qur'an, iya enggak? Infaknya baik. Kenapa? Karena ini sudah baik semuanya. Maka syariat Islam yang lain akan menjadi apa? Baik. Kemudian beliau berkata, wa tasluhu ahwalul ummati, dengan demikian akan menjadi baik pula kondisi-kondisi umat, bisolahi amri diniha, dengan sebab baiknya urusan agamanya. Urusan agama umat ini akan dengan baiknya urusan agama umat ini, ya, maka kondisi umat akan menjadi baik. Bisa difahami ini para jemaah. Maka pandemi ini, mohon maaf ya, bagi yang tidak sholat di masjid, harus tetap sholat di rumah, dan usahakan setiap adzan segera ambil air wudhu dan sholat. Jangan kalau kita ke masjid tepat waktu, kemudian di rumah kita enak-enakan, sholat maghrib hampir isya, sholat subuh hampir jam 6 misalnya, sholat duhur hampir asar. Jangan sampai para jemaah.
azan segera sholat. Kenapa? Para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, jangankan ini ya, jangankan kita menunda-nunda waktu sholat, kita yang terbiasa ke masjid kemudian tidak pergi ke masjid, padahal sholat di rumah itu tepat waktu, itu nanti melangkahkan kaki ke masjid itu loh, berat para jemaah. Apalagi sudah tidak ke masjid, kemudian kita sholat enak-enakan, menunda-nunda waktunya, mengulur-ngulur waktunya, semakin kita akan berat nantinya menjalankan sholat sebagaimana mestinya. Maka ini nasihat para jemaah. Saya tidak benci dengan orang-orang yang sholat di rumah. Saya juga tidak benci dengan mereka yang masih tetap sholat di masjid. Tapi hendaknya yang sholat di masjid dan di rumah betul-betul sholatnya karena Allah dan mencontoh sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, wa yafutuha, dan dengan hilangnya hal-hal ini, dasar-dasar ini, ya, wa yafutuha min solahi ahwaliha, akan hilang dari kebaikan kondisi-kondisi umat ini biqadri, dengan seukuran mafataha, apa yang hilang, min solahi, dari kebaikan, umuri diniha, perkara-perkara agamanya. Jadi kebaikan keadaan umat ini akan hilang apabila agamanya umat ini rusak. Mohon maaf para jemaah, kenapa rezeki kita kurang? Harusnya kita introspeksi diri, mungkin kita ini semakin lemah ibadahnya, semakin malas ibadahnya. Jangan salahkan wabah. Terkadang kan begitu kita ya. Ada yang begini, gara-gara pandemi saya sekarang nggak laku dagangannya. Jangan salahkan wabah. Kenapa jangan salahkan wabah? Nyatanya orang yang dagang online banyak yang laku keras ketika pandemi ini, ya enggak? Tidak bisa kita menyalahkan wabah. Kita salahkan diri kita. Oleh karena itu, di zaman Umar bin Khattab, apabila datang musibah dan bencana, Umar itu mengajak taubat. Maka para jemaah saya sarankan di mana-mana, prokes ini adalah ketaatan kita kepada waliul amri. Prokes ini, ketaatan kita kepada waliul amri. Tobat adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jangan kita prokes tapi kita nggak mau tobat. Bisa nggak para jemaah saya pakai masker ini, kemudian virus yang berosot lewat sini, bisa nggak? Bisa, sebisa-bisanya. Dan nggak mungkin saya 24 jam penuh, satu hari penuh saya pakai apa? Masker begini. Apa nggak kepelepekan saya para jemaah? Bisa pingsan saya nggak pakai apa? Nggak membuka masker. Apa nggak bisa penyakit itu menular di kamar mandi, di pasar, di masjid, di rumah? Ada mungkin kita nggak pernah keluar rumah, tapi kita beli, ya. Kita ngambil uang ke ATM, kita keluar untuk mengantar anak kita yang sakit atau apa. Maka yang penting itu taubat. Setelah taubat kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian prokes. Baru kemudian apa? Prokes. Bukan prokesnya dulu, keliru itu. Keliru. Banyak ikhwan-ikhwan terlalu prokes tapi tobatnya kurang. Tobat kepada Allah. Jangan banyak mengeluh. Ustaz sepi sekarang dagangan. Jangan banyak mengeluh. Banyak tobat kepada Allah. Banyak sholat malam. Antum lockdown gak pernah sholat malam begitu loh. Ayo. Siapa yang rajin sholat malam? Ayo coba. Banyak sholat malam. Baca Qurannya berapa juz antum? Baca kitabnya berapa? Apakah antum di rumah sudah mengajar anak-anak membaca Al-Quran? Coba selama lockdown ini. Jangan di rumah cuma nonton TV, pegang HP terus berjam-jam hanya lihat WA. Para jemaah, jangan para jemaah. Harusnya wabah ini menjadi nasihat bagi kita untuk kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau mengatakan, wa man arada istibanata dzalika, barang siapa ingin mengetahui kejelasan hal itu, falyaqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah Ta'ala. Hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 96 sampai 99. Allah berfirman, kita baca ayatnya ya. Walau anna ahlal qura, dan seandainya sungguh penduduk satu negeri, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, niscaya kami akan bukakan untuk mereka, barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan utusan-utusan Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Fa akhadnahum, maka kami siksa mereka, bima kanu yaksibun,
disebabkan perbuatan-perbuatan yang mereka perbuat. Kemudian Allah berfirman, afa amina ahlul qura, apakah merasa aman penduduk satu negeri, ayyatiyahum ba'suna, jika datang kepada mereka ba'suna, adab siksaan kami yang berat. Ba'sun itu apa? Adab syadid, siksaan yang berat. Bayatan, di waktu malam, wahum naimun, sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Banyak kan musibah datang ketika seorang sedang tidur. Afa amina ahlul qura, apakah merasa aman penduduk satu negeri, ayyatiyahum ba'suna, datang kepada mereka azab yang berat dari kami, duha, di waktu pagi hari, wahum yal'abun, sedangkan mereka bermain-main. Ya Allah, para jamaah, mana yang lebih baik? Olahraga supaya tidak kena covid agar imun naik dengan bantu istri nyuci-nyuci di rumah, atau masak, atau ngomong anak-anak, yang mana yang baik? Sebagian ikhwan-ikhwan saya heran kadang-kadang, saya yakin gak dia jarang bantu istri, yang rajin goes itu loh. Bukan saya mengharapkan goes ya 3-5 kilo balik lah, goes 20 kilo, 30 kilo. Istrinya suruh ngurus anak. Sekarang banyak istri-istri yang stres, para jemaah, gangguan kesehatan jiwanya. Apa? Selain stres itu apa? Gangguan mental, gangguan jiwa, para jemaah. Loh bener, saya kemudian nakut-nakuti ini. Tidak sedikit laporan-laporan istri-istri dari jamaah-jamaah pengajian kita. Kenapa itu terjadi, para jamaah? Dia sibuk dengan yang lain. Kalau kita sudah pulang kerja, tolong di rumah. Kalau tidak ada pengajian di masjid, tolong di rumah. Jangan banyak di luar, para jemaah, para bapak ini, para suami. Istri kita butuh bantuan. Mungkin sekedar kita ngemong anak kita nungguin anak kita, menyuapin anak kita, mengajari baca Quran anak kita, mengajari menjawab PR. Coba, antum pernah ngajari anak, ngajarkan PR? Ayo. Jangan dibebankan pada istri kita terus, para jemaah. Kasihan mereka. Mereka juga butuh istirahat agar imunnya baik, ya. Nanti kalau imunnya turun, sakit istri kita yang repot, para jemaah. Kalau sudah sakit, siapa yang menjaga di rumah sakit? Anak-anak bagaimana? Jaga, saling ta'awun. Alasannya olahraga. Nanti saya bilang begini, Ustadz Yusron mengharamkan goes. Ya Allah, keliru sampean mas, ngajinya kurang suwi, sampean kurang piknik. Saya tidak mengharamkan goes. Goes dekat-dekat saja. Mau goes yang berpahala, ke pasar belanja pakai sepeda pancal, jangan pakai motor. Dek, saya belanjakan ya. Kamu mau belanja apa? Sayur apa? Naik sepeda pancal. Ke masjid naik sepeda pancal, ya. Lah ikhwan-ikhwan ke masjid naik motor, rumahnya lo dekat, kelihatan masjidnya. Naik motor, ya Allah ya Rob, naik motor. Iya para jamaah, coba goes sehat. Ini goes yang sehat. Kita ini nyari niat goes itu sekedar ingin pamer sepeda kita, pakaian goes kita, atau supaya nanti diupload teman, dipoto thread di Facebook, olahraga goes sekian kilo, atau kita betul-betul olahraga. Kalau ingin olahraga, sapu-sapu rumahnya kotor, tanamannya tidak disiram-siram, tanamannya mati. Daripada begitu rumahnya yang gersang nggak ada tanamannya, tanami sayuran, tanami buah-buahan, tanami bunga biar seger. Kalau pulang ke rumah kita seger, kerasan di rumah, para jemaah. Iya, bapak-bapak yang punya rumah gersang, tanami buah-buahan. Nanti pandemi selesai buahnya sudah keluar, masya Allah ya. Beli buah-buahan cangkokan itu murah, para jemaah. Ada yang 10.000, 20.000, bener. Tanami, para jemaah. Kalau antum tanya kepada saya, Gus Gus melakukan, pergi ke rumah saya tunjukkan. Saya ajak macul sampean, bener. Saya alhamdulillah gemuk-gemuk ini masih bisa macul. Peralatan tanam-menanam lengkap di rumah saya. Dan daripada hal-hal yang tidak bermanfaat di luar, para jemaah. Iya. Thayyib. Kemudian para jemaah Allah berfirman, afa aminu, apakah mereka merasa aman makrullah, dari makar tipu dayanya Allah? Fala ya'manu makrullah, tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang merugi. Surah Al-A'raf 96 hingga 99. Wal yandur, hendaknya dia melihat fitarihi man sabaqa, dalam sejarah orang-orang yang terdahulu yang telah lewat. Fa inna tarikha, sesungguhnya sejarah itu merupakan ibratun, pelajaran berharga, liulil albab, bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, orang-orang yang memiliki akal sehat. Wa basiratun, merupakan basirah, dalil, petunjuk, liman lam yahul duna qalbihi hijabun, bagi seorang yang tidak dihalangi dengan hijab apapun dari hatinya. Wallahul musta'an,
hanya Allah tempat kita, hanya Allah zat yang kita mintai pertolongan. Wallahu al-musta'an, hanya Allah zat yang kita mintai pertolongan. Jadi ini merupakan basirah juga, selain menjadi ibrah pelajaran, merupakan basirah liman bagi siapa saja lam yahul yang tidak menghalangi tuna qalbihi, menghalangi hatinya hijabun dengan satu penghalang. Jadi ini adalah basirah, pandangan mata hati atau dalil petunjuk bagi hati yang tidak dihalangi dengan penghalang apapun. Sebab hati kalau sudah dihalangi nggak bisa melihat apa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jemaah dengan kita mempelajari sejarahnya umat-umat terdahulu, bagaimana Allah membinasakan mereka, maka kita bisa mengambil pelajaran. Dan wabah atau musibah para jemaah itu tidak hanya menimpa orang buruk saja. Wabah itu disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah dan disimpulkan oleh banyak ulama salaf bahwa terjadinya wabah diantara sebabnya adalah karena dosa-dosanya manusia. Oleh karena itu di zaman dahulu disuruh banyak bertobat. Maka para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita dengan adanya wabah ini banyak introspeksi diri. Kita pelajari, coba di googling lah, dibaca kalau punya kitabnya. Bagaimana umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada orang baiknya juga yang kena. Jadi kalau ada bencana itu yang kena bukan hanya yang buruk, bukan yang melakukan kejahatan atau kemaksiatan, tapi yang baik juga kena. Tanah longsor, banjir, yang baik pun kena. Yang menggunduli bukan dia, tapi yang kena longsoran juga dia para jemaah. Kena semuanya. Tapi yang baik dia wafatkan dalam keadaan baik sebagaimana dia selama hidupnya baik, yang buruk wafatnya dalam keadaan buruk. Waliyadzubillah. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.